Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan saudara dalam mengikuti channel saya. Pada kesempatan kali ini firman Tuhan berjudul berkat yang membawa rahmat. Berkat yang membawa rahmat, bukan membawa laknat atau malapetaka. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang pertama kali mengunjungi channel saya, ini bukan suatu kebetulan. Saudara langsung subscribe, jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya supaya setiap kali saya menayangkan firman Tuhan melalui channel saya ini, saudara yang pertama kali melihatnya. Kalau saudara diberkati, jangan lupa like, kasih komen yang positif supaya saya lebih semangat lagi dalam menyampaikan, memberitakan firman Tuhan. Berkat yang membawa rahmat, Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Kalau LAI memberi judul berkat, ya, judul perikopnya itu berkat. Kalau New English Translation memberi judulnya The Covenant Blessing, yang berkat perjanjian, jadi berkat yang Tuhan janjikan. New King James memberi judul Blessings on Obedience. Blessings on Obedience, blessings pakai S, on obedience, berkat karena ketaatan. Dikatakan begini, Ulangan 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ya kata jika, engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, jadi jelas ini berkat bersyarat karena dikatakan jika, ya, kemudian maka akibatnya. Ayat 2, jadi berkatnya selain mengangkat, ya, umatnya di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini, nah, itu nanti ada deretan panjang daftar berkat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika, jadi ada syarat lagi, engkau baik, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini berkat bersyarat saudara sekalian. Jika kita mendengarkan suara Tuhan Allah, melakukannya, bukan hanya mendengarkan untuk melupakan, tapi untuk melakukannya, ya, segala perintahnya jelas, ya, semua perintahnya yang disampaikan Musa pada waktu itu, ya, Musa, maka Tuhan akan mengangkat, ya. Kemudian juga segala berkat ini akan datang dan menjadi bagianmu. Saudara, saya suka dengan kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba Tuhan. Tuhan terlebih suka, lebih ingin memberkati kita dibandingkan keinginan kita untuk mendapatkan berkat atau mendapatkan jawaban doa. Jadi Tuhan terlebih ingin memberkati umat dibandingkan keinginan kita untuk diberkati. Jadi jelas Tuhan mau kita hidup dalam berkat Tuhan, ya. Karena Tuhan itu murah hati. Ini yang kita harus tanamkan dalam hati kita. Nah, saudara sekalian, di situ dikatakan, ya, ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Nah, kata menjadi bagianmu itu dari bahasa Ibrani, perjanjian lama, bahasa Ibrani, nasak. Nasak itu artinya to reach, mencapai atau menjangkau. Jadi mencapai, to reach atau menjangkau. Mencapai, menjangkau, meraih. Jadi bentuknya aktif. Jadi berkat itu, ya, yang mendatangi atau menjangkau, mendekati. Nah, kata nasak itu juga artinya overtake. Nah, overtake itu, ya, kalau kendaraan itu menyalip, ya, sehingga ada di depan, ya, menyalip atau mengejar atau menyusul. Jadi ada seperti ada kecepatan yang kayak mobil digas, kemudian dia bisa melampaui atau menyusul atau mendekati atau mendahului. Itu kata nasak. Dulu ketika saya menyampaikan firman Tuhan dari Ulangan 28 ini, saya mendapat inspirasi bahwa berkat Tuhan itu seperti torpedo atau rudal. Ya, rudal dengan teknologi yang tinggi. Yang saya kenal pada waktu itu teknologinya adalah underwater signature recognizer. Underwater signature recognizer. Jadi torpedo atau rudal, peluru kendali yang bisa mengenali apa yang sudah ditandai meskipun di bawah air, di bawah permukaan air, di bawah air maksudnya. Itu dia bisa mencapai karena sudah di signature, sudah ditandatangan, sudah diteken, ya, sudah ditentukan. Sehingga apapun yang terjadi, rudal itu akan mencapai titik yang sudah ditentukan. Nah, itu kata nasak, saudara sekalian. Jadi berkat buat orang percaya itu seperti sudah ditentukan sehingga tidak bisa meleset, ya, akan mencapai. Nah, untuk bisa mendapatkan berkat seperti ini, Alkitab dengan jelas mengatakan kita harus, ya, mendengarkan suara, mendengarkan perintah Tuhan dengan setia, lakukan dengan setia.
maka Tuhan akan memberkati kita. Nah, ada terjemahan New Living Translation untuk ayat 2, itu dikatakan begini, you will experience all this blessing. All this blessing. This-nya plural, pakai S. You will experience all this blessing. Kamu akan mengalami berkat ini if you obey the Lord your God. If you obey the Lord your God. Makanya ayat ini kalau disingkat, if you obey, blessing on the way. Jika kita taat, maka berkat akan dalam perjalanan. Terjemahan Century English Version, ini juga bahasa Inggris, untuk ayat 2 itu diterjemahkan dengan jelas, dikatakan begini, He ini menunjuk Allah, will bless you in many ways. Dia akan memberkati kamu dengan berbagai macam cara. Jadi caranya many, banyak cara untuk memberkati kita. Ini kan luar biasa. Tidak dengan satu cara, ya. Jadi pendek kata, berkat itu akan mengejar dengan berbagai macam cara sampai berkat itu mendatangi umatnya. Ya. Kenapa? Berkat itu sudah diperintahkan. Kalau Tuhan sudah memerintahkan, itu pasti terlaksana. Ya. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, penguasa di atas penguasa. Ketika Dia berfirman, ketika Dia memerintahkan, maka akan terlaksana. Di Ulangan 28 ayat 8 itu dengan jelas dikatakan begini, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Jadi usaha apapun, saudara, ya kalau Tuhan sudah perintahkan berkatnya, nah usaha saudara akan diberkati. Ya. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, janji firman Tuhan ini ya berlaku juga, bukan hanya bagi Israel, tapi bagi kita umat perjanjian baru. Ya, berkat itu akan datang menjadi bagian kita. Nah, berkat bukan hanya bicara soal uang, bicara soal jasmani, tapi berkat itu bicara soal kesehatan, soal sukacita, damai sejahtera yang bersifat non material. Itu juga berkat, saudara. Ya, buat apa kita memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawa? Nah, berkat itu apa, saudara? Berkat keselamatan. Itu akan menjadi bagian kita jika kita sungguh-sungguh setia melakukan kehendak Bapa di sorga. Maka Yesus berkata, bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi, kalau kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa di sorga, melaksanakan seperti Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Demikian juga dengan kita. Kalau kita serius di dalam Tuhan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, maka berkat akan mendatangi kita. Berkat bukan hanya jasmani. Kalau jasmani kita akan tinggalkan, ya, tapi berkat keselamatan, hidup kekal. Nah, hidup kekal itu digambarkan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Dikatakan 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat mata, ya. Dikatakan begini, 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis. Berarti ini ada tertulis, ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita mengasihi Dia, kita pasti menaati perintah-perintahnya, kehendaknya yang kita harus laksanakan. Dan berkat yang tidak pernah kita lihat oleh mata kita, nggak pernah kita dengar oleh telinga, bahkan nggak pernah timbul dalam hati. Kita bisa bayangkan betapa luar biasanya berkat itu. Itulah kehidupan kekal, berkat abadi kita. Makanya saudara harus memiliki berkat yang kekal itu selama di bumi ini. Seperti pemazmur, siapa gerangan ada padaku di sorga, selain engkau tiada yang kuingini di bumi. Jadi kita harus menginginkan Tuhan itu sebagai ya harta abadi kita, berkat terutama. Bukan soal jasmani, saudara sekalian. Karena soal jasmani kita hanya menikmati 70 atau 80 tahun. Setelah itu kita tidak bisa menikmati ketika kita muda. Tetapi berkat abadi kita akan nikmati selama-lamanya. Dan itu akan datang dan menjadi bagianmu jika kita taat dan mengikuti kehendak Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.